hari, ada sebuah perusahaan Alfatin yang sangat terkenal. Perusahaan ini dipimpin oleh CEO Arsyad yang kaya raya dan baik hati. Dan perusahaan Alfatin ini memiliki rival, yaitu perusahaan Sanyo. Tapi perusahaan Sanyo ini tidak terlalu terkenal seperti perusahaan Alfatin. Perusahaan Sanyo selalu mencari cara untuk menjatuhkan perusahaan Alfatin. Baiklah pemirsa, sekarang saya sedang bersama Bapak Arsyad. Seperti yang kita ketahui, Bapak Arsyad memiliki perusahaan yang sangat terkenal, yaitu perusahaan Alfatin. Bapak Arsyad, bagaimana cara Anda bisa sampai sukses ini sekarang? Saya membangun perusahaan ini dari nol. Awalnya saya gagal, namun saya berusaha sampai saya menjadi sukses ini. Dalam membangun perusahaan ini, apakah Anda ada bantuan orang lain atau ini usaha Anda sendiri? Kalau bantuan pasti ada, baik dari orang tua dan dari istri saya yang sudah mensupport saya dari segi modal. Baiklah, Pak Arsyad, terima kasih atas waktunya ya, atas waktunya saya wawancarai. Terima kasih. Syaraf yang melihat video itu, dia merasa iri dengan kekayaan Arsyad dan berusaha untuk menjatuhkan Arsyad. Kita ketahui Bapak Arsyad memiliki perusahaan yang sangat terkenal, yaitu perusahaan Alfatin. Kok bisa ya si Arsyad itu sekaya itu, sedangkan aku di bawahnya? Apa aku celakai dia aja? Syaraf terpikir untuk mencelakai Arsyad dengan cara menyantetnya, dan Syaraf pun pergi ke Mbah Dukun. Ada keperluan apa kamu kemari? Bah, bisa bantu saya nggak, Bah? Untuk jatuhkan perusahaan Alfatin, Bang, nggak, Bah? Pasti ada imbalannya kok. Akhirnya, Syaraf menerima tawaran Mbah Dukun dan mulai mencari darah ayam cemani. Syaraf berusaha mencari darah ayam cemani ini dan akhirnya dia dapat dari seorang temannya. Mbah, ini dia, darah ayam cemaninya. Baik, saya butuh fotonya. Ya, Mbah. Ini, Mbah. Jadi ini orangnya. Iya, Mbah. Secepatnya akan saya santet dia. Oke, Mbah. Hari-hari berlalu, dan pada suatu hari, Arsyad merasakan sakit di perutnya. Ya. Duh, perutku kok sakit ya? Biasa tuh, paling masuk angin. Ini kenapa sih kok perutku membesar ya? Apa aku periksa ke dokter aja malam ini? Sebelum malam tiba, Arsyad sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istrinya sangat kehilangan seorang Arsyad. Keesokan harinya, tetangga-tetangga Arsyad berdatangan untuk melihat jenazah Arsyad. Seorang ustadz bertanya kepada istri Arsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'ihim fahum ghafilun. Bu, kalau boleh tahu kenapa ya perut Pak Arsyad bisa segini? Saya pun kurang tahu. Soalnya beberapa hari sebelum itu dia juga mengaku perutnya sakit. Tapi waktu itu perutnya belum membesar seperti ini. Kalau saya mikirnya ya Bu, Pak Arsyad ini kena santet seseorang Bu. Soalnya kan Pak Arsyad ini CEO yang terkenal. Pasti ada aja orang yang dengki atau iri ke dia Bu. Mungkin aja Pak Ustadz. Semoga Allah membalas dengan istighfar. Nah, Setelah berbincang-bincang, Pak Ustadz akhirnya memandikan jenazah Arsyad. Pak Ustadz memandikan jenazah Arsyad dengan syariat, dilanjutkan dengan memakaikan kain kafan dan ditambah wewangian. Setelah itu disolatkan yang diimami oleh Pak Ustadz dan diikuti oleh warga sekitar. Selanjutnya dibawa ke pemakaman dan didoakan yang dipimpin oleh Pak Ustadz dan diikuti oleh warga sekitar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah mendengar bahwa Arsyad telah meninggal, dia merasa senang karena tidak ada saingan bisnisnya lagi. Sekarang hidupnya sudah mewah, dia menjadi CEO yang terkaya menggantikan Arsyad. Sesuai titik ya Pak? Duh, kok bisa ya dia yang bawa? Bukannya dia udah mati ya? Pak, berhenti di sini aja Pak. Loh, kenapa? Gak apa-apa Pak, biar lebih hemat aja. Biar lebih hemat apa tidak tahu. Isi Tuan. Ini makanannya Tuan. Kok bisa ya aku di sini? Ya semalam Tuan pingsan di sekitar rumah, jadi warga sekitar bawa ke sini. Wah, begitu. Makasih. Ya mari Tuan. Malamnya, Syaraf kebangun karena haus. Dia pun pergi ke dapur untuk mengambil minum. Jam berapa nih? Jam 12. Kos pula aku. Dapur langsung kan. Apa itu? Apa perasaan apa aja nih? Emang udah serem marahnya. Kau siapa? Arsyad sudah mati. Kenapa kau menandaku? Aku tak tahu. Bibir! Keesokan siangnya, Syaraf ditemukan pingsan di kamarnya oleh pembantunya. Pembantunya berani masuk kamar Syaraf karena Syaraf tidak muncul dari tadi pagi. Sejak kejadian itu, Syaraf pun mengakui semua perbuatannya bahwa ia telah melakukan pencucian uang dan dia dipenjarakan. Perusahaannya bangkrut, Syaraf pun bertaubat meminta ampun kepada Allah supaya ia diampuni semua dosa-dosanya dan dijauhkan dari arwah-arwah jahat yang datang ke dia. Tunjuk ulang. Kok ini? Aduh, lupa aku. Apa kau menyantetku?